Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fillah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita sama-sama untuk senantiasa selalu memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang tiada terhingga banyaknya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga pada Jumat yang penuh berkah ini insyaallah kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk menuju rumah Allah, masjid yang penuh berkah ini insyaallah, dalam rangka melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Yang kedua, selawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan, panutan yang tentu kita jadikan sebagai contoh di dalam melakukan setiap perbuatan, mulai dari kita bangun tidur sampai kemudian kita tidur lagi, dan pada akhirnya kita diambil oleh yang punya hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian nanti akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Begitu juga para sahabat dan keluarga beliau serta kaum muslimin sampai akhir zaman. Ikhwani fillah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita boleh memilih lahir dari keturunan siapa, mungkin kita akan memilih lahirnya itu dari keluarga raja, bangsawan, atau mungkin keluarga presiden, tanpa kita untuk berusaha keras terpenuhi sesuai apa yang menjadi keinginan siapapun mungkin sudah mengenal kita, kemanapun dan apapun yang diinginkan tentunya pasti terwujud. Ikhwani fillah, sayangnya kita tidak bisa memilih, sehingga di antara kita ini tumbuh dari keluarga petani, dari keluarga pedagang, dari keluarga nelayan, dari keluarga rakyat jelata, atau bahkan tidak tahu keberadaan orang tuanya sekalipun, karena tumbuh besarnya itu di lingkungan panti asuhan. Jadi inilah salah satu sunnatullah, hidup
di alam dunia ini. Di alam dunia yang tentunya fana bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada yang kaya, ada yang kurang, dan bahkan ada yang cukup. Namun yang pasti adalah asal kejadian dan tujuan akhir perjalanan hidup kita ini tentunya adalah sama. Tidak ada bedanya. Kita semua lahir dari campuran air mani laki-laki dengan sel telur perempuan. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala hidup di dalam rahim hingga menjadi bayi yang sempurna. Setelah tumbuh menjadi dewasa, diberi kemudian kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat misalnya, salat 5 waktu sehari semalam misalnya. Tidak ada perbedaan tata cara salatnya bos dengan karyawan. Itu tidak ada bedanya. Kemudian tidak ada juga perbedaan jumlah rakaat antara raja dan rakyatnya, antara kaya dan yang tidak. Semua sama mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujud sama-sama sujud, berdiri juga sama-sama berdiri. Dari takbiratul ihram hingga salam, semuanya itu satu gerakan mengikuti imam. Bahwa yang membedakan dari semua itu adalah hanya kesucian diri. Yang membedakan semua itu adalah hanya kesucian diri, kebersihan jiwa, dan ketundukan hati atau ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu itu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Di antara kamu sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surah Al-Hujurat ayat 14. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Ikhwani fillah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak sedikit orang yang ragu bahwa hakikat kekayaan itu adalah kekayaan hati. Maka perlu diberi kalimat taukid atau kalimat yang disebut dengan penguat. Inna, sungguh sesungguh-sungguhnya, tanpa ada keraguan bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala hanya melihat hati, hanya melihat hati kita saja, bukan pada tampilan fisik atau topeng kita.
Kemudian bukan menjadi aib juga memiliki gelar yang banyak atau tubuh yang kekar. Justru itu adalah merupakan prestasi dan keutamaan. Namun jika semua itu kemudian menjadi kebanggaan yang menyebabkan diri mereka ini lebih baik dari orang lain, lebih mulia dari orang lain, atau merendahkan sesama, maka inilah yang harus kita perbaiki. Inilah yang harus diperbaiki oleh diri kita semua. Bahwa hakikat kekayaan ialah kekayaan hati. Walakumul ghina ghinan nafsi. Akan tetapi kaya itu adalah kaya hati. Begitupun akhir daripada kesudahan kita tentunya juga sama, yakni liang lahat sebelum kemudian dihadapkan pada hari pembalasan, lalu diberi keputusan apakah menjadi ahli surga atau bukan. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah tahu asal usul dan tujuan akhir dari perjalanan hidup ini, maka tidak perlu kemudian kita menyalahkan keadaan. Jangan sampai kita membenci keluarga, saudara, apalagi orang tua. Justru rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah bersyukur kepada kedua orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Surah Luqman ayat 14. Jadi di antara bentuk syukur itu juga antara lain ialah dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, lalu juga berbakti pada orang tua dengan sebaik-baiknya. Manakala mereka dalam usia lanjut dan mulai timbul karakter yang kurang menyenangkan, sekalipun jangan sampai kemudian kita berkata dengan perkataan uffin, fala taqul lahuma uff, atau dalam bahasa kita diartikan dengan kata ah. Kalimat tersebut merupakan salah satu pilihan kata buruk yang paling rendah tingkatannya, atau suara yang menunjukkan rasa kesal, rasa kemalasan dan berat. Maka kalau kita lihat dari sini, maknanya ialah mengeluarkan kata buruk yang paling rendah saja kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi membentak, mencaci, menyakiti dan berkata kasar lainnya yang menimbulkan rasa sakit hati berlebih dalam diri orang tua. Lebih dari itu, berbuat jahat apapun yang menimbulkan luka fisik jauh lebih dilarang dalam norma hukum, apalagi agama kita. Sebaliknya, kepada mereka kita katakan semulia-mulianya tutur kata,
sebaik-baiknya tutur kata. Demikianlah salah satu wujud kaya yang sejati yang dimaksud. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari uraian yang tersebut kita sampaikan. Sebaliknya, di samping kita sebagai orang yang dikatakan anak untuk berbuat sebaik-baiknya kepada orang tua, pun sebaliknya kita sebagai orang tua juga jangan sampai berbuat durhaka kepada anak dengan tidak memberinya hak kasih sayang, nafkah yang halalan thayyiban, kasih sayang serta nasihat dan juga suri teladan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana fi dinina. Allahumma inna nas'alukal huda wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairat du'a wa khairan najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairas thawab wa khairal hayah wa khairal mamat wa sabbitna wa sakkil mawazina wa haqqik imanana warfa' darajatana wa taqabbal salatana waghfir khati'atina wa nas'aluka al-ula minal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.